Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Haslinda. Di sini saya akan membahas materi baru mengenai manajemen wakaf. Simak videonya ya. Untuk pembahasan pertama, yaitu definisi manajemen wakaf. Manajemen diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan sebagai usaha dari Nasir. Kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau Nasir harus menjalankan keempat fungsi tersebut di dalam organisasi, sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematik. Misalnya, setiap orang bisa merencanakan dan menyusun pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manajer bila kemampuannya hanya sebatas merencanakan tanpa bisa melaksanakannya. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya Nasir, lembaga pengelolaan zakat. Pengelolaan SDM Nasir wakaf menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi wakaf. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi wakaf di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, efektivitas tidak akan tercapai. SDM Nasir merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi wakaf. Hal ini terjadi karena pertama, SDM sangat memengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. SDM merancang dan memproduksi barang dan jasa, menguasai kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. Kedua, SDM merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. Karena pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas Nasir. Peran Nasir sangat strategis sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi organisasi wakaf, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, serta berbagai pelaksana operasional organisasi wakaf, seperti proses sosialisasi wakaf, penghimpunan wakaf uang, investasi wakaf uang, dan administrasi dan pencatatan harta wakaf, dan pelaporan kegiatan dan keuangan. Selanjutnya yaitu kriteria Nasir wakaf profesional. Yang pertama, adil dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama sebagai Hanabilah. Yang kedua, mempunyai keahlian yaitu kemampuan personality, yaitu balik dan berakal, serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap Nasir wakaf karena Umar bin Khattab pernah berwasiat kepada Hafsah untuk memelihara harta wakafnya. Yang ketiga, Islam. Namun di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi Nasir. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat syahnya perwakilan dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja Nasir diberikan kepada orang non-muslim. Begitu juga penerima wakaf boleh saja muslim dan non-muslim. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dan hak Nasir wakaf. Nasir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf. Dia juga mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengelola dan memelihara harta wakaf. Dua, menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Yang ketiga, menangani tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara sama bagi hasil, seperti musyaroah dan musakoh, atau Nasir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Yang keempat, membangun bangunan di atas tanah wakaf. Yang kelima, mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. Yang keenam, melaksanakan syariat wakif yang tidak menyalahi hukum syara. 7. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf. Dan kedelapan, membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelola wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Yang kesembilan, mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Yang ke-10, memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. Itulah tadi pembahasan yang sempat saya paparkan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.